Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Perkenalkan, nama aku Putri Najwa Sifa dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 90 Jakarta selaku ketua kelompok. Hari ini, aku dan kelompokku akan mempresentasikan tentang dinamika pelanggaran hukum berkaitan dengan penindakan pelanggaran protokol kesehatan oleh Satpol PP. Sebelum itu, yuk kita kenalan sama teman-temanku dulu. Ada Ralabita sebagai presentator, Bisma Tirto sebagai editor, Devita Fulia sebagai presentator, ada Gita Dwi sebagai moderator, Lutfi Torangga sebagai notulen, Miranda Reski sebagai presentator, Muhammad Farhan sebagai editor, Muhammad Fajar sebagai presentator, Nabilah Lutfi sebagai presentator, Sulistia sebagai editor, dan yang terakhir Tasya Nurul Safira sebagai presentator. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing, dan bagi yang beragama Islam, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian tahu nggak sih apa arti dari pelanggaran hukum itu sendiri? Pelanggaran hukum adalah pengingkaran kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan, perundang-undangan, atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya, sejak pandemi COVID-19 merebak di seluruh dunia, seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di DKI Jakarta, diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti berjaga jarak, menggunakan masker, dan yang lainnya. Hal ini bahkan tertulis di dalam UU yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta itu sendiri. Namun, tak sedikit dari masyarakat yang melanggar kewajiban tersebut. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI Jakarta melakukan penindakan pelanggaran protokol kesehatan oleh Satpol PP. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak presentasi dari teman-teman aku dengan Gita sebagai moderator yang akan mengontrol jalannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Putri Najwa Sifa selaku ketua yang telah mempercayai saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 subdata berkaitan dengan dashboard penindakan pelanggaran protokol kesehatan oleh Satpol PP. Yang pertama ada tren jumlah pelanggar yang akan disampaikan oleh Adara Labita. Yang kedua ada usia dan jenis kelamin pelanggar yang akan disampaikan oleh Tasya Nurul. Yang ketiga ada rata-rata jumlah pelanggar per jam yang akan disampaikan oleh Devita Fulia. Yang keempat ada jenis pelanggaran yang akan disampaikan oleh Nabilah Lutfi. Yang kelima ada sanksi pelanggaran yang akan disampaikan oleh Muhammad Fajar. Yang keenam ada peta persebaran dan top 10 kelurahan lokasi pelanggaran yang akan disampaikan oleh Miranda. Yang pertama kita akan membahas tren jumlah pelanggar yang akan disampaikan oleh Adara Labita. Kepada Adara, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat sedikit mempresentasikan hasil analisis saya ini. Berdasarkan grafik ini, terlihat fluktuasi perkembangan jumlah pelanggar protokol kesehatan di masa pandemik ini pada tanggal 1 sampai 14 September 2020. Bisa kita lihat bahwa titik tertingginya itu terjadi pada tanggal 9 September dengan jumlah 1.523 pelanggar dan titik terendahnya itu terjadi pada tanggal 5 September dengan hanya 63 pelanggar. Grafik yang terdata ini cukup stabil pada awal-awal Septembernya, tapi terlihat peningkatan ekstrim yang dimulai dari tanggal 6 September lalu menurun sedikit demi sedikit setelah mencapai puncaknya di tanggal 9 tadi. Peningkatan ini terjadi karena adanya penerapan PSBB yang kedua yang mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020 kemarin. Maka dari itu, banyak masyarakat Jakarta yang berumpama bahwa karena PSBB
yang kedua itu akan dilaksanakan kurang lebih dalam seminggu lagi, maka banyak masyarakat itu yang sengaja jalan-jalan atau main keluar sebelum dikurung di dalam rumah lagi. Maka dari itu, dengan semakin banyaknya masyarakat yang keluar rumah, terlihat banyak jugalah pelanggaran terjadi. Baik, terima kasih Adara yang telah menjelaskan tentang tren jumlah pelanggar. Selanjutnya kita akan membahas tentang usia dan jenis kelamin pelanggar yang akan disampaikan oleh Tasya Nurul. Kepada Tasya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Seperti yang kita ketahui dari diagram tersebut, jika dilihat berdasarkan umur, maka pelanggaran terhadap protokol kesehatan didominasi oleh usia 21 hingga 30 dengan persentase 31,1%. Nah, hal ini tuh bisa terjadi dikarenakan pada usia tersebut merupakan usia produktif di mana mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja atau melakukan keperluan lainnya. Sedangkan pada pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang paling rendah itu terdapat pada usia di atas 60 tahun dengan persentase 2,1%. Nah, hal ini tuh bisa terjadi dikarenakan pada usia tersebut para lansia lebih memilih beraktivitas di dalam rumah, juga dengan pada usia tersebut mereka rentan terkena penyakit, sehingga pada pandemi ini mereka sebisa mungkin untuk tetap berada di rumah. Mungkin beberapa dari mereka yang masih melanggar itu adalah mereka yang terpaksa keluar rumah demi memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Sedangkan jika kita lihat dari jenis kelamin pelanggar, maka didominasi oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki merupakan tulang punggung bagi keluarga, jadi banyak dari mereka yang terpaksa untuk keluar rumah demi bekerja, sehingga pelanggaran terhadap protokol kesehatan didominasi oleh laki-laki. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Terima kasih kepada Tasya yang telah menyampaikan tentang usia dan jenis kelamin pelanggar. Selanjutnya kita akan membahas rata-rata jumlah pelanggar per jam yang akan disampaikan oleh Devita. Kepada Devita, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut merupakan grafik rata-rata jumlah pelanggar protokol kesehatan per jamnya. Jika dilihat dari waktu pelanggaran, paling banyak pelanggaran terjadi pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Puncak pelanggaran terjadi pada pukul 12 siang dengan pelanggaran mencapai 88,85 kali. Menurut saya, hal tersebut dikarenakan pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore merupakan saat-saat yang produktif, di mana masyarakat akan lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti bekerja, mencari nafkah, dan kegiatan lainnya. Sedangkan kasus terendah terjadi pada pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi. Dengan kasus terendah terjadi pada pukul 4 pagi sebanyak 3 kali. Hal tersebut dikarenakan pada pukul-pukul tersebut masyarakat akan lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah untuk beristirahat. Baik, terima kasih Devita atas penjelasan yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke data keempat, yaitu jenis pelanggaran yang akan disampaikan oleh Nabilah Lutfi. Kepada Nabilah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan diagram jenis pelanggaran. Seperti yang kita ketahui, dalam diagram tersebut, jumlah pelanggar paling banyak didominasi oleh jenis pelanggaran tidak menggunakan masker. Menurut saya hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Contohnya, ada beberapa orang yang kurang nyaman menggunakan masker. Ada beberapa orang yang lupa membawa masker karena terbiasa tidak membawa masker. Akan tetapi, pada masa pandemi COVID-19 ini, masker wajib digunakan oleh seluruh masyarakat. Solusi yang paling tepat, menurut saya, seharusnya pemerintah memberikan bantuan berupa masker gratis kepada seluruh masyarakat dan lebih tegas dalam mensosialisasikan pentingnya penggunaan masker pada masa pandemi COVID-19 ini. Sedangkan untuk diagram yang jumlahnya kecil atau relatif sedikit, seperti tidak mengatur waktu kunjungan, tidak menjaga jarak atau melakukan social distancing, tidak melakukan pembersihan berskala besar di tempat umum. Hal tersebut terjadi karena masyarakat memang sudah terbiasa menjaga kebersihan diri sendiri apabila berada di tempat umum sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga jumlah pelanggar relatif sedikit.
Sekian presentasi saya. Terima kasih Nabila atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sanksi pelanggaran yang akan disampaikan oleh Muhammad Fajar. Kepada Muhammad Fajar, waktu dan tempat saya persilakan. Dalam sanksi pelanggaran ada jenis sanksi dan juga jumlah denda dan juga jumlah pelanggar. Di data tersebut tercatat jenis sanksi kerja sosial dan jumlah dendanya masih belum tercatat. Jumlah pelanggarnya sudah tercatat sebesar 7.655. Jenis sanksi denda administrasi sudah tercatat 83.736.850 dan jumlah pelanggarnya sudah tercatat 652 orang. Kerja sosial teguran tertulis dendanya masih belum tercatat dan jumlah pelanggarnya sudah tercatat 90. Teguran tertulis kerja sosial dendanya 0 masih belum tercatat, jumlah pelanggarannya sudah 23. Teguran tertulis masih belum tercatat jumlah dendanya, namun jumlah pelanggarnya sudah tercatat 21. Penutupan sementara 1 kali 24 jam, dendanya masih belum tercatat, namun jumlah pelanggarnya sudah tercatat 2. Kerja sosial, denda administrasi sudah tercatat dendanya sebesar 400.000. Jumlah pelanggarnya sudah tercatat 2. Segel dan kerja sosial, dendanya masih belum tercatat, itu masih 0. Dan jumlah pelanggarnya sudah tercatat 2. Untuk jenis sanksi segel, dendanya masih 0 dan jumlah pelanggarannya masih tercatat 1. Kerja sosial dan segel itu dendanya masih belum tercatat dan jumlah pelanggarannya sudah tercatat 1. Penutupan sementara 1 kali 24 jam dan juga teguran tertulis itu belum terkumpul data dendanya, namun jumlah pelanggarannya sudah tercatat 1. Terima kasih kepada Muhammad Fajar yang telah menyampaikan tentang sanksi pelanggaran. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu peta persebaran dan top 10 kelurahan lokasi pelanggaran yang akan disampaikan oleh Miranda. Kepada Miranda, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan data yang dianalisis pada tanggal 15 November, bisa kita lihat bersama, pelanggaran dengan titik terbanyak berada di daerah Jakarta Pusat dan titik terendah berada di daerah Jakarta Utara. Hal ini dimungkinkan karena Jakarta Pusat merupakan daerah yang ramai penduduk sehingga banyak masyarakat yang berlalu lalang, tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, Jakarta Utara merupakan titik pelanggaran terendah. Hal tersebut dimungkinkan karena mobilitas penduduk yang rendah dan masyarakat telah mengetahui dan mematuhi peraturan yang berlaku. 10 daerah dengan titik tertinggi di DKI Jakarta. Data ini dianalisis pada hari Minggu tanggal 15 November pukul 9 malam. Setelah melihat keseluruhan data, 10 kelurahan tertinggi yang warganya banyak melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut. Pinang Sia, Semanan, Cempaka Putih Timur, Srengseng, Pedagung, Kamal, Kalideres, Pondok Ranggon, dan Kebon Jeruk. Menurut saya, mengapa 10 kelurahan ini bisa menjadi top 10? Karena mereka masih kurang sanksi yang diberikan oleh petugas dan tingkat kewaspadaan penduduk tentang corona di lokasi tersebut masih rendah. Kita juga dapat melihat jelas bahwa wilayah Jakarta Barat mendominasi 8 dari 10 kelurahan yang menjadi 10 kelurahan tertinggi. Kesimpulan dari kedua data tersebut, titik pelanggaran terbanyak berada di daerah Jakarta Pusat dan pelanggaran tertinggi berada di daerah Jakarta Barat. Dengan rata-rata pelanggar peraturan Satpol PP di DKI Jakarta berumur 21 sampai 30 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih belum mematuhi protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku selama masa COVID-19 ini. Diharapkan agar para petugas lebih menegaskan sanksi dan masyarakat menerapkan peraturan yang berlaku agar terjadi penurunan pelanggaran di DKI Jakarta. Baik teman-teman, rupanya kita sudah ada di penghujung acara, yaitu penyampaian kesimpulan yang akan saya serahkan kepada Lutfi Torangga sebagai notulen. Pada Lutfi Torangga, waktu dan tempat saya persilahkan. Kesimpulan dari data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan masih sangatlah rendah, terutama di dalam tren jumlah pelanggar antara tanggal 1 September sampai dengan 14 September mengalami pemuncakan pada tanggal 9 September dengan jumlah pelanggar mencapai 1.523. Pelanggar tersebut didominasi oleh orang yang berumur 21 sampai 30 tahun dan sebagian besar pelakunya adalah kaum pria. Jumlah ini selalu mengalami peningkatan
biasanya pada jam 9 pagi sampai jam 4 sore setiap harinya, karena di jam-jam tersebut masyarakat Jakarta adalah jam-jam produktif mereka untuk melakukan kerja kantoran ataupun aktivitas lainnya. Di ruangan terbuka, jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan oleh para petugas adalah tidak menggunakannya masker dengan jumlah pelanggar mencapai 8.375. Dan kerja sosial pun masih menjadi jenis sanksi yang paling banyak diterima oleh masyarakat, yaitu dengan jumlah 7.655. Mengapa banyak yang memilih kerja sosial? Karena tidak mengeluarkan biaya seperti hukuman denda administrasi yang harus mengeluarkan biaya besar. Dan Kelurahan Pinangsia menjadi kelurahan dengan tingkat pelanggaran terbesar di Jakarta, yaitu 502. Kelurahan Pinangsia sendiri terdapat wisata Kota Tua Jakarta yang biasa menjadi destinasi wisata masyarakat di sekitar DKI Jakarta untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Maka dari itu mungkin masih banyak para wisatawan yang berkunjung ke sana tanpa mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat DKI Jakarta terkhususnya harus selalu bisa menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, karena itu sangat berguna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan untuk menjaga selalu kesehatan keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang terdekat kita, termasuk diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus bisa saling mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan teman-teman kita ataupun orang lain yang berada di sekitar kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan kali ini. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membuat PowerPoint atau video, dan semoga PowerPoint dan video kali ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.